Ini dia Laskar Sipitung, asuhan di bawah manajer Hari Ruswanto tentunya. Ya, kita melihat di sini ya, tanpa hadirnya seorang Amar Zuki, kita melihat bagaimana di sini Persitara mengubah formasi, memakai 4-4-2, namun di depan tampaknya mereka menggunakan 3 striker. Di sini meskipun adalah 4-4-2 tapi ada Belo, Afshin dan juga Tantan. Dan tim Macan Putih, asuhan pelatih Husnul Yakin. Iya, saya melihat di sini pelatih Husnul Yakin sedikit memberikan istirahat bagi Pato Morales dan memainkan Dodit bersama Saktiawan di depan, dan ini sinyalnya bahwa mereka akan sedikit bertahan dan kemudian keluar menyerang dari serangan balik. Dua pelatih dari kedua tim, Husnul Yakin dan juga tadi Dodi Sahetapi. Saktiawan The Dragon, Saktiawan Sinaga, Prince Kabir Belo, pemain yang tahun lalu menghasilkan 8 gol bagi Laskar Sipitung, Herman Batak dan Wawan Termawan, penjaga gawang yang telah berusia 30 tahun. Dan kita saksikan babak pertama, Persitara melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Ya, kita baru lihat ya bagaimana tadi Dodit Fitrio begitu determinan untuk mengejar bola yang pertama kali diumpan kepadanya, dan ini juga menarik di pertandingan ini bagaimana kita melihat seorang Sakti Sinaga tidak akan ditemani oleh Patricio Morales ataupun Yongki Ariwibowo. Sebuah situasi dan kondisi yang sangat langka bagi Sakti. Tentunya beban pundak berada pada seorang Sakti Sinaga untuk menunjukkan ketajiannya di pertandingan sore hari ini. Baru saja Sakti Sinaga berusaha untuk melepaskan tendangan dari jauh. Masih lemah. Pemain yang juga pernah memperkuat PSMS Medan. Mahyadi Panggabean kembali dapat bermain. Mursid Moni jauh ke depan. Afsin. Masih belum jelas arah bola yang dilepaskan oleh Afsin. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sutiono dan Irwan CP. Persik Kediri adalah merupakan tim yang mampu menjuarai Liga Indonesia sebanyak 2 kali, tepatnya tahun 2003 dan 2006. Bench pemain Persik Kediri. Kembali Persitara berusaha melakukan tekanan. Maksudnya ke Afsin. Bola dari Jatmiko tadi. Jeffrey Dwi Hadi. Mengenai Tantan, pemain berusia 27 tahun. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persikap Kabupaten Bandung. Kembali tim Macan Putih.
Kalau di kubu Persitara, mereka sore ini tidak dapat diperkuat oleh Amar Zuki, maka begitu juga di tim Macan Putih, Persik Kediri tidak dapat diperkuat oleh Yongki Aribowo. Amarildo Souza, Legimen Raharjo, Oh, Dodit Fitrio, terjatuh Dodit, bukan pelanggaran. ya. Kembali Souza, Terlihat ya bagaimana para pemain Kediri begitu baik dalam menguasai bola meskipun kali ini terperangkap offside. Namun kita melihat bagaimana di sini para pemain tengah khususnya Amarildo saya melihat memegang kendali permainan dengan cukup baik di 5 menit awal. baru menciptakan 1 gol, pemain Tantan bagi Persitara pada musim ini. Pada pertandingan sebelumnya Mitra Sepak Bola, kita tahu bahwa Persitara kembali takluk oleh Persipura dengan 0-3 di tempat yang sama. Sedangkan tim Macan Putih juga dilibas dengan 6-1 oleh Persib Bandung sebelum pertandingan ini. Pertandingan sore ini adalah merupakan pertandingan penutup bagi kedua tim pada putaran pertama di Jarum Indonesia Super League. Dan saat ini Persik, mantan juara 2 kali, masih berada pada posisi ke-10 klasemen sementara. Mekan Nasirov mengangkat bola, masih bisa dipatahkan, jatuh di kaki Souza. Kembali Persik Kediri, kurang cermat. Kali ini Jatmiko. Dodit Fitrio. Husnul Yuli, kapten ke-11, jatuh di kaki Dedi Mulyadi. Ya, kita melihatnya sulit tampaknya bagi para pemain Persitara untuk mengusul serangan ke depan. Ini terlihat jelas juga bagaimana Tantan yang sebenarnya adalah seorang striker ditempatkan di posisi sayap kanan, menunjukkan bagaimana pemain yang satu ini juga tampak sulit beradaptasi di posnya, sehingga juga belum ada supply bola yang baik kepada Prince Kabir Belo di depan. Ini dia mantan pemain Persijap Jepara, Amarildo Souza. Lemparan ke dalam bagi The North Jack. Pemain dari Turkmenistan, Mekan Nasirov. Musim lalu, Persik Kediri berhasil berada pada papan atas hingga selesainya Jarum Indonesia Super League 2008-2009. Tepatnya berada pada posisi keempat akhir klasemen. Sementara Laskar Sipitung berada pada posisi ke-14 atau 1 strip di atas babak playoff yang ditempati PSMS Medan. Kembali Mekan Nasirov. Ya, sayang sekali kontrol bola dari Dodit Fitro, masih kurang pas. Kembali Mekan. Souza. Maksudnya ke Dodit Fitro, berada pada posisi offside. Ada 2 pemain, Dodit Fitro dan juga Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan dari Legimin Raharjo, pemain berusia 28 tahun. Ya, sejauh ini tidak ada upaya dari Persitara untuk melakukan pressing dari menit awal karena justru Persitara malah mendapat banyak tekanan di menit-menit awal, dan saya pikir ini sebuah kerugian karena Persitara bermain sebagai tuan rumah dan harus mengejar
ketertinggalan poinnya yang cukup banyak, berada di dasar klasemen, dan partai kandang adalah saat mereka untuk berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selain Amar Suki, Persitara juga tidak dapat diperkuat oleh Vali Korsandivis, salah satu pemain yang berasal dari Iran, dari dua yang dimiliki mereka saat ini. Mahyadi Panggabean dibuang saja oleh barisan pertahanan Persitara. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Macan Putih, Mahyadi Panggabean. Dedi Mulyadi kembali jatuh di kaki Mahyadi. Ya, kembali kita melihat begitu mudah para pemain Persitara kehilangan bola. Dan satu ciri permainan yang khas kita melihat dengan kembalinya seorang Mahyadi Panggabean ke starting lineup, bagaimana para pemain Kediri selalu mengembangkan penyerangan melalui seorang Mahyadi Panggabean. Ya, kita kenal baik bahwa tim Persik Kediri selalu keluar dari serangan sayapnya melalui Mahyadi dan kapten tim Kusnul Yuli. Amarildo Souza, Dodit yang dituju. Kembali kesalahan Dodit mengenai tubuh Mursid Moni. Ya, sebenarnya kita melihat permainan Dodit Fitrio cukup impresif ya di menit-menit awal. Cukup cepat pemain yang satu ini. Namun tampaknya masih belum menemukan jati dirinya berduet dengan seorang Sakti Sinaga. Sehingga kita melihat Sakti pun belum mendapatkan distribusi bola yang baik dari tandemnya. Ya, saya setuju. Lebih terkesan individual Ya. kedua striker ini. Perlu adaptasi mungkin. Karena sejauh ini Sakti lebih banyak diduetkan bersama Pato Morales. Dedi Mulyadi, Afsin, masih Afsin. Kembali ke DM, Dedi Mulyadi, Mursid Moni kali ini. Umpan terobosan bagi Afsin. Lebih dekat ke penjaga gawang Herman Batak. Ya, kedua tim juga tampaknya memiliki masalah masing-masing ya. Betul. Kalau Persitara kita melihat sulit bagi mereka untuk bermain kreatif, di mana bola lebih banyak dilepas ke depan agar para striker menunjukkan kreativitasnya sendiri. Begini kita melihat. Dan kembali Prince Kabir Belo pun tidak mampu mendapatkan bola dengan baik. Lain halnya dengan Persik Kediri, di mana kita melihat mereka pun memiliki sedikit masalah di lini depan, di mana Sakti di 13 menit pertama ini hanya memperoleh satu peluang dan tidak lagi menunjukkan kehadirannya di lini depan Kediri. Mungkin ini adalah efek dari tandemnya yang baru, yaitu Dodit Fitrio. Masih tergeletak di lapangan, Legimin Raharjo. Ya, kita melihat bagaimana suasana cukup meriah ya di stadion, meskipun Persitara kita tahu berada di dasar klasemen. Namun NJ Mania kita melihat
masih begitu bergelora dan bersemangat untuk mendukung timnya. Sebuah pengakuan dan acungan jempol patut Ya. kita berikan kepada NJ Mania tentunya. Melihat bagaimana sekalipun tim kesayangan mereka masih bercokol di jurang klasemen sementara, namun dukungan yang tiada henti kerap kali mereka terus berikan. Afsin, masih Afsin, berusaha melewati Gunawan Dwi Cahyo. Ada Jeffrey Dwi Hadi membantu, kembali Gunawan Dwi Cahyo. Masih terus berusaha Prince Kabir Belo melepaskan crossing. Ya, sudah melewati garis tampaknya tadi. Ya, dan Prince Kabir Belo terlihat kerja sendirian. Ya, Bahkan dia harus mencari bola dan memberikan umpan crossing terhadap striker yang seharusnya itu diberlakukan buat Prince Kabir Belo. Kembali Gunawan Dwi Cahyo. Lagi Mintra Harjo kali ini. Saktiawan Sinaga yang dituju. Dikuasai sepenuhnya oleh Wawan Dermawan. ya, sejauh ini juga kita melihat belum ada ancaman yang serius ke gawang seorang Wawan. Meskipun kita melihat sebenarnya penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Kediri, namun tampak juga mereka tidak mudah untuk menembus pertahanan Persitara. Mungkin bukan karena kesolidan, mungkin karena duet yang baru di depan, di mana Sakti tampak juga belum mampu berkolaborasi dengan baik bersama seorang Dodit Fitrio. Ya, kembali kita melihat aman di tangan seorang Wawan. Offside. Afsin. Pemain lain yang berasal dari Iran di kubu Laskar Sipitung. Ya, kita melihat pemain yang satu ini juga sebenarnya memiliki kerjasama yang baik ya dengan Prince ya. Betul. Cuman memang kadangkala ia lebih sering bermain individualistis. Kembali Afsin. Bahaya. Afsin! Sayang sekali sebuah tendangan yang sangat keras dari Afsin. Masih mudah dipatahkan oleh Herman Batak. Iya, sebuah peluang yang cukup baik saya kira. Dengan bebas Afsin berdiri sendirian, namun dengan syutingan kaki kiri tidak terlalu keras, ditangkap dengan baik oleh Herman Batak. Afsin sendiri sebenarnya adalah seorang pemain gelandang yang Iya. dipaksakan bermain bersama Prince di depan. Dedi Mulyadi kurang cermat, maksudnya ke Afsin. Prince Kabir Belo kembali dipatahkan oleh Oka John. Iya, kita melihat bagaimana Prince Kabir Belo
yang adalah seorang target man justru harus bermain melebar. Betul. Ini tentu bukan situasi yang menguntungkan bagi Persitara, mengingat Prince lah adalah sumber-sumber gol bagi Persitara. Betul. Sehingga kita melihat bagaimana ya belum ada sebuah peluang yang berbahaya bagi Persitara. Sebelum dikalahkan oleh Persib Bandung dengan 6-1, sebelumnya Persik Kediri dikenal sebagai tim dengan pertahanan kedua terbaik Betul. di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mereka hanya kalah dari Arema Malang. Ya, cantik sekali kita melihat ball skill dari seorang Amarildo Souza, pemain yang sekarang tampak mulai menyatu dengan tim Persik Kediri, sehingga ia sekarang mutlak menjadi motor permainan Kediri yang ia kembali tunjukkan di pertandingan sore hari ini. Amarildo Souza juga adalah pemain yang mencetak gol pertamanya di pertandingan di mana Kediri kalah dengan skor yang sangat telak melawan Persib Bandung dengan skor 6-1. Amarildo menjadi satu-satunya pencetak gol pada saat itu bagi Persik Kediri. Perlahan namun pasti kita lihat suasana di Stadion Sumantri tampaknya mulai dipadati oleh Enjemania. Bukan saja Norjack tapi nona-nona. Jack juga ada, Bung. Ya, Sutikno lebar ke kanan. Tantan yang dituju. Kembali gagal Tantan mengontrol umpan yang diberikan oleh Sutikno. iya, sejauh ini kedua tim bermain dengan tempo yang biasa-biasa saja, Bu. Tidak ada sebuah eksklusivitas ataupun mempercepat situasi pada saat menyerang, sehingga tidak terlalu banyak peluang ataupun sebuah kemelut bisa tercipta karena lebih banyak bergulit bola di lapangan tengah. Ya, kita melihat di sini Dodit, ya kita melihat mencoba menggapai bola Ya, di sana yang diberikan oleh Sakti Betul. melalui sebuah sundulan. Namun kita melihat di sana bagaimana Dodit Fitrio tampak tidak mampu mengejar bola tersebut dan ada benturan di sana. Pemain yang dipercaya menempati posisi yang ditinggalkan Yongki Aribowo, Dodit Fitrio. Sebelumnya sempat disebut-sebut oleh beberapa pengamat bahwa pasca kemenangan atas Persebaya di kandang Surabaya, Persik Kediri sebenarnya sudah kembali bangkit sebelum akhirnya kembali takluk oleh Arema Indonesia dalam partai usiran di Lamongan. Dan hal yang sangat mengejutkan bagaimana beberapa hari yang lalu tim Macan Putih harus takluk di kandang Persib Bandung dengan skor yang tidak disangka-sangka, yaitu 6-1. Tendangan pojok bagi Persitara, bersiap-siap Prince Kabir Belo, Tantan, Absin yang dituju. Dodit Fitrio, Sakti Sinaga. Ya, kita lihat di sini baik sekali ya kontrol yang dilakukan oleh seorang Sakti Sinaga. Dan di sana juga kita melihat bagaimana para pemain belakang Persitara begitu sigap dengan kehadiran seorang Sakti, tidak memberikan ruang sejengkal pun bagi Sakti untuk berkreasi. Memang Sakti Sinaga merupakan pemain kunci bagi
Kediri pada pertandingan sore hari ini tanpa hadirnya seorang Pato di line up dan juga Yongki yang sering cedera. Pato kita lihat masih berada di bangku cadangan tadi. Gimen Raharjo, dan ini dia suasana di Stadion Sumantri Brojonegoro. Sudah tampak cukup dipadati, Bung, Ya, oleh penonton ataupun pendukung The North Jack tentunya. Pada awal-awal musim ini, Persitara juga diperkuat oleh salah satu legion asing dari Kanada, yaitu Basiri Ladislas, yang tampaknya harus didepak oleh manajer Hari Ruswanto. Ya, tentunya diharapkan dengan penuh sesaknya MJ Mania juga ada sedikit perubahan dalam permainan Persitara. Betul. Di pertandingan ini kita melihat di menit-menit awal bagaimana Persitara nampak tidak menunjukkan sesuatu yang bergairah, namun kali ini kita melihat tampak bagaimana para pemain, kita melihat begitu agresif. Peluang Persitara masih digagalkan oleh Herman Batak, Ya, kita melihat penjaga gawang Persik Kediri. ya di sini Tantan tuh kita melihat begitu agresif dalam mengejar bola, tidak takut ya dengan benturan yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Herman Batak. Memang kehadiran tambahan NJ Mania tampak juga sedikit merubah gaya permainan Persitara Jakarta Utara. ya. Dan hal ini perlu dilakukan jika Persitara ingin memenangkan Ya. pertandingan. Tidak gampang memang menghadapi Persik Kediri dalam kondisi terluka tanpa Ahmad Zurki dan Fali di lini belakang. Namun harus dengan kerja keras tentunya. Kesempatan bagi Macan Putih diantisipasi dengan baik oleh Wawan Termawan. Dedi Mulyadi juga tidak cermat bola yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Kembali Amarildo Souza memasuki kotak penalti Persitara. Masih Souza, masih Amarildo Souza. Oh, ya, Sebuah pelanggaran Amarildo Souza ya, tepat, sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini. tepat sekali kita melihat keputusan wasit Mardi di sini untuk memberikan kartu kuning kepada Amarildo Souza, dan sangat disayangkan juga padahal tadi kita melihat Souza sempat menguasai bola di areal yang cukup berbahaya bagi Persik Kediri, dan ini kita melihat Ya, tampak bagaimana Souza juga kesal dengan diri sendiri ya karena Betul. kehilangan bola. Ya. Sehingga pada saat ada pemain Persitara yang masuk ke sana, ia pun tampak sedikit emosional. berinisiatif untuk hanya menyulitkan pemain. Mursid Moni juga tidak jelas sodoran yang diberikan oleh Mursid Moni. Tampaknya akan diberikan kepada Sutikno. Iya, terlihat jelas bahwa kelelahan kedua tim terhadap semua pemain yang ada di lapangan. Saya pikir ini juga menjadi faktor bahwa kedua tim juga muncul atau memulai startnya dengan tempo yang biasa-biasa saja.
bagaimana dukungan dari NJ Mania masih terus didengungkan melihat tim mereka masih bermain sama imbang dengan Persik Kediri sepanjang 29 menit di babak pertama. Ya, cukup kontras kita melihat permainan Kediri juga yang menurun. Ya. Setelah di menit-menit awal mereka cukup lumayan dalam hal menguasai bola. Namun kali ini saya melihat mereka justru lebih mengandalkan individualis para pemainnya masing-masing. Mahyadi Panggabean yang dituju. Handball Mahyadi berusaha mengontrol bola dengan lengan kirinya. Ya. Terlihat jelas mengenai tangan sebelah kiri. Tampaknya terjadi benturan antara Oka John dan juga Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat di sini ya bagaimana Oka John menempel ketat Prince Kabir Belo sepanjang pertandingan ini. Dan kali ini terpaksa setelah melakukan tackling tampak ia terinjak oleh kaki seorang Prince Kabir Belo. Memang ini adalah sebuah resiko juga bagi Oka John untuk menjaga Prince yang kita kenal juga begitu mobile, selalu berpindah posisi dan juga cukup cepat. Kembali peluang bagi Persitara. Terlalu dekat ke Herman Batak. Ya, tampak di sini Jadi ketegangan Ya, antara Afsin dan juga Herman Batak. tampak bagaimana lengan ya tadi ataupun sikut seorang Afsin. Ya, kita melihat dari proses sepak pojok ini bagaimana bola mengarah kepada Afsin. Ya, setelah melakukan sudutan tampak ada tangan ataupun sikut yang melayang ke muka seorang Herman Batak meskipun tidak begitu keras. Ya. Namun tampak bagaimana Herman responnya cukup agresif tadi. Dan ini dia skor terkini bagaimana PSPS unggul sementara 1-0 atas Pelita Jaya. Kembali Juma Afobung yang menciptakan gol bagi PSPS. Amarildo Souza kembali dipatahkan. Kali ini Tantan ada di situ, masih Tantan. Pendek saja ke Sutikno. Berusaha melakukan crossing Sutikno. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo. Iya, mulai kelihatan upaya yang dilakukan oleh anak-anak Persitara untuk bisa mengungguli tamunya. Terlihat tadi ada sebuah peluang yang cukup baik sebenarnya. Namun umpan yang diberikan oleh Tantan sedikit tajam sehingga sulit bagi Sutikno untuk memberikan assist ke dalam. Kembali menghasilkan tendangan pojok. Persitara bersiap-siap jaga gawang Persik Kediri Herman Batak. Tampaknya dieksekusi oleh Tantan. Prince Kabir Belo yang dituju. Afsin. Sutikno. Lebar ke kanan Dedi Mulyadi. Kembali crossing Dedi Mulyadi ke tiang jauh. Scrimmage depan gawang Persik Kediri ada Afsin. Masih gagal. Mursid Moni. Dedi Mulyadi. Kurang cermat. Dedi Mulyadi. Jatuh di kaki pemain tim Macan Putih. Mahyadi Panggabean. Dodit Fitrio. Jatuh Dodit Fitrio. Ya, memang cukup keras ya ciri permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Kali ini kita melihat tampak Lady Utomo yang mendapatkan kartu kuning. Memang pemain belakang Persitara di pertandingan ini juga mampu membentengi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya.
Namun kita melihat juga permainan yang ditunjukkan ciri khas adalah ciri permainan keras. Sehingga juga akan sangat berbahaya bagi para pemain Kediri apabila mereka tidak mampu mewaspadai ataupun melakukan improvisasi permainan terhadap permainan keras yang ditunjukkan pemain belakang Persitara. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Dedi Mulyadi. Sutikno, sebuah tendangan dari Sutikno. Masih ada Oka John, kembali Prince Kabir Belo. Tantan juga kandas. Masih terus tekanan dari Persitara. Kali ini melalui Irwan. Tantan. Terjatuh Tantan, sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persitara. Setelah Tantan terjatuh. Tampaknya Amarildo Souza tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah tadi mengalami cedera dan harus digantikan oleh Suswanto. Sebuah kehilangan tentunya bagi tim Macan Putih. Bagaimana peran Amarildo Souza sepanjang 30 menit pertama tadi begitu sentral, begitu dominan. Ya, namun kita tahu juga ya Suswanto juga adalah pemain yang tampil cukup stabil apabila diturunkan oleh Coach Gusnul Yakin. Ya. Memang secara skill individu mungkin Suswanto setingkat lebih di bawah seorang Amarildo Souza, namun dalam hal menyatukan diri dengan tim, saya pikir seharusnya ia tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lapangan hijau. Namun ini dia sebuah peluang berbahaya bagi Persitara. Dan Tantan, gol! Luar biasa, sebuah pembuktian dari Tantan melalui tendangan bebas berubah kedudukan menjadi 1-0. Super, kita melihat bagaimana tendangan bebas yang begitu sempurna dari seorang Tantan. Pemain yang sebenarnya musim ini belum menunjukkan produktivitas golnya. Namun kita melihat bagaimana ia mampu mencetak gol melalui sebuah proses tendangan bebas yang begitu sempurna. Kita melihat di sini bagaimana Tantan mengeksekusi dengan begitu akurat dan keras. Padahal kita melihat di sana bagaimana seorang Herman Batak sudah mengantisipasi bola tersebut, hampir menembusnya, namun tetap masuk ke gawangnya. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang mana Jadmiko dan Mursid Moni lebih dahulu menipu gerakan penjaga gawang sehingga ini yang menjadi penjaga gawang dari Persik Kediri sedikit mengalami gangguan dalam pandangan, Bung. Dan tendangan yang cukup baik, cukup akurat dari Tantan menaklukkan penjaga gawang Herman Batak. Sekaligus menjadi gol kedua bagi Tantan pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Gol yang sangat ditunggu-tunggu bukan saja oleh Hari Ruswanto, namun juga oleh NJ Mania. Ya, ini memang adalah permainan yang cukup merubah drastis di sore hari ini. Bagaimana para pemain Kediri yang sebenarnya sudah menguasai permainan di menit-menit awal justru tampak tertekan oleh permainan agresif dan juga keras yang ditunjukkan Persitara. Namun ini dia sebuah kans bagi Kediri untuk membalas ketertinggalannya. Oka John. Oh! Cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Oka John, namun berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Wawan Dermawan. Ini dia mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John. Tendangan yang sangat keras. Masih untung, Bung. Iya. Wawan Dermawan berada pada posisi yang tepat. Iya, sedikit licin memang karena hujan yang pelan-pelan turun di lapangan mempengaruhi arah dan kecepatan bola pastinya. Suswanto. Sebuah perebutan bola, Jeffrey Dwi Hadi. Kita melihat ya bagaimana Jeffrey pun tampak kesulitan meladeni permainan agresif yang ditunjukkan oleh Sutikno. anak-anak Persitara. Terjatuh Mursid Moni. Ya, ini jelas Kembali kartu kuning. Tampaknya
bagi Dodit Fitrio. Ya, tampaknya bagaimana Dodit sedikit terpancing sehingga ia pun melakukan pelanggaran. Ya, kita melihat di sini bagaimana Dodit yang kehilangan bola, frustrasi dan juga terpancing dan melakukan pelanggaran justru kepada Mursyid Moni, sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Betul. Sudah 3 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Mardi. Sebelumnya Amarildo Souza memperoleh, kemudian juga Lady Utomo dan Dodit Fitrio kali ini. Ya. Ya, pertandingan ini memang berlangsung keras ya. Betul. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana duel antara Sakti dan juga Lady. Ya, tampak ada ayunan sikut dari seorang Sakti Sinaga kepada Lady Utomo sehingga ia pun terkapar. Ya, jelas sekali. Menarik untuk ditunggu apakah wasit pun melihat kejadian ini. Ya, tampaknya wasit pun tidak menanggapi perbuatan yang dilakukan oleh Sakti Sinaga. Sehingga Sakti pun tidak memperoleh sebuah ganjaran. Afsin, masih Afsin, dan Afsin. Sebuah upaya yang sangat cerdik dari Afsin, sayang sekali tidak diakhiri dengan penyelesaian yang baik. Iya, sebuah pergerakan yang cukup manis, cukup baik dilakukan oleh Afsin Prasayang. Namun dia menendang pada posisi yang tidak stabil sehingga tendangan kaki kirinya tadi melebar dan lemah sekali. Jatuh Dodit Fitrio, bukan pelanggaran di kotak penalti Persitara. Pemain yang menggantikan posisi Yongki Aribowo. Dalam gerak lambat kita lihat kerjasama Legimin dan juga Dodit Fitrio. Iya, tampak sebenarnya di sini ya, bagaimana Irwan justru melakukan pelanggaran kepada seorang Dodit. Betul. Namun di sini mungkin wasit berpendapat bahwa bola sebenarnya sudah lose control dari seorang Dodit Fitrio. Iya, Sehingga memang tidak membahayakan. Sehingga juga tidak terjadi sebuah hukuman penalti betul. bagi Persitara. Namun perlu menjadi catatan bagi lini pertahanan Persitara. Karena walaupun sudah unggul 1-0, bisa saja hal-hal kecil membuat mereka kembali terjatuh Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini sudah mentransformasi permainannya. ya. Khususnya setelah melewati 15 menit pertama, kita melihat bagaimana Tantan begitu yakin akan bisa melewati Suswanto juga di sana, sehingga ia mencoba melakukan dribbling, sesuatu hal yang kita jarang melihat dari seorang Tantan, namun menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi timnya, yang tentunya juga akan sangat membahayakan. Kita tahu juga gol pertama Persitara lahir dari proses tendangan bebas. Dan kali ini akan dieksekusi oleh Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi ke tiang jauh. Kembali peluang bagi Aswin. Sayang sekali. Begitu terbuka. Bola di depan Afsin namun masih gagal dimaksimalkan. Iya, kita lihat proses tendangan bebas yang cukup baik di mana Sutikno memberikan umpan tarik terhadap Afsin yang berada bebas di depan mulut gawang. Namun headingan yang dilakukan oleh Afsin masih keluar jauh dari mulut gawang dan ini adalah peluang dari Afsin untuk ketiga kalinya. Dua menit terpisah dari waktu normal di babak pertama. Beberapa peluang diperoleh oleh Persik Kediri dan juga Persitara Jakarta Utara. Namun sejauh ini baru 1 gol yang tercipta. Satu-satunya gol yang tercipta melalui tendangan bebas yang dilepaskan oleh Tantan pada menit ke-36. Merubah kedudukan menjadi 1-0.
Jeffrey Dwi Hadi. Kali ini pelanggaran terhadap Persik Kediri. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan saya pikir oleh pelatih Gus Nur Yakin Ya. agar para pemainnya pun bisa mengembangkan bola meskipun mereka harus meladeni permainan yang keras dari lini belakang Persitara. Lihat saja bagaimana cukup frustrasinya seorang Sakti Sinaga yang kesulitan juga untuk menguasai areal penalti Persitara. Betul. Kita praktis belum melihat sebuah peluang yang diperoleh oleh Sakti untuk mencetak gol, menunjukkan bagaimana ketatnya space bagi seorang Sakti di pertandingan sore hari ini. Terutama setelah ditinggal oleh Amarindo Sousa, Bu. Oka John terjatuh, Prince Kabir Belo, bukan pelanggaran. Tampak masih mengerang Prince Kabir Belo, pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi North Jack sejauh ini. Ya, kita melihat sebenarnya di sini Prince ingin melewati hadangan yang di tackling yang dilakukan oleh Oka John, namun tampak ia tidak sempurna pada saat menginjak kembali ke lapangan. Tersisa 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Lalu gol yang diciptakan oleh Tantan pada menit ke-36. Ya, meskipun kita melihat permainan Persitara tidak begitu spesial, namun mereka berhasil menggetarkan jala seorang Herman Batak. Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo, absen! Lagi-lagi, peluang absen dan Persitara masih Persitara. Mursyid Moni. Masih Persitara. Oh, Ya! Luar biasa, permainan eksplosif yang ditontonkan oleh anak-anak Jakarta Utara. Sayang sekali, belum mampu membobol gawang Persik Kediri untuk yang kedua kalinya. Dan akhirnya wasit Mardi meniupkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama Persitara Persik Kediri baru saja usai. Keunggulan sementara 1-0 Laskar Sipitung melalui gol yang diciptakan oleh Tantan.